Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pajak online. Kan pajak pada kesempatan ini saya berbagi ya. Bagaimana cara untuk melaporkan SPT masa PPN di portal Kortek ya. Jadi setelah kita membuat dokumen perpajakan di bulan sebelumnya, misalnya Januari kan kita laporkan di Februari, kita bisa cek di faktur pajak ya. Misalnya kita mengeluarkan faktur pajak standar, kita klik di faktur pajak ini. Apabila datanya kosong ini refresh ya, refresh ini. Nah, nanti datanya akan muncul ya, faktur pajak yang kita keluarkan. Kemudian kalau ada pajak masukan, nanti kita kreditkan dulu ya, karena ini kebetulan kosong, jadi akan saya lanjutkan ke SPT. Kemudian untuk pelaporannya, kita ke menu SPT, surat pemberitahuan. Kemudian nanti buat konsep ya. Kalau untuk PPN sepertinya otomatis sudah terbuat konsep ya. Jadi nanti misalnya kita akan menambahkan data, misalnya ada faktur pajak yang tidak ada penyerahan yang jadi dalam dashboard SPT masa ini ya, untuk SPT PPN ternyata sudah ada konsepnya ya, muncul konsep ya. Kemudian untuk mengeditnya atau nanti menambah data, misalnya ada faktur pajak yang digunggung atau penyerahan yang digunggung, kita klik tanda pensil ini. Kemudian nanti kita upload di sini ya, misalnya ada penyerahan yang PPN-nya digunggung, jadi nanti upload di sini. Untuk data penyerahan faktur pajak yang dilaporkan secara gunggung ya, ini tidak bisa diisi dengan mengetik angka di sini, jadi harus dengan skema impor, jadi pakai file extend XML ya. Jadi nanti filenya itu bisa di-download di pajak Go ID ya, di XML. Nanti di menu SPT itu ada lampiran. Jadi nanti menu bisa diambil di portal DJP, kemudian kita klik aja XML pajak. Kemudian nanti kita download ya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya yang PPN ya, kita cari yang PPN ini lampiran. Jadi lampiran yang ini ya, faktur pajak digunggung itu yang di kelompok menu SPT PPN, kemudian kita klik download. Dan kita buka. Nah, jadi filenya seperti ini ya, kan pajak isiannya nanti kita tinggal mengisi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kita kembali ke dashboard SPT PPN. Jadi untuk melaporkannya nanti tinggal kita mengklik ini ya, menu bayar dan lapor. Kita isikan dulu pernyataan ini, kita centang, kemudian kita isi jabatan ya, penanda tangan SPT tersebut. Setelah kita isi di report, kemudian setelah itu kita klik bayar dan lapor. Nah, setelah itu kita masukkan passphrase-nya ya, atau kata sandi tanda tangan. Kemudian kita simpan tanda tangan, kita klik di sembarang dulu, kita simpan, kemudian kita konfirmasi tanda tangan. Jadi sebelum kita laporkan, kita simpan dulu ya konsepnya, kita simpan dulu, kemudian kita klik bayar dan lapor. Setelah melengkapi kita simpan, kemudian bayar dan lapor. Kemudian kita masukkan kata sandinya. Setelah itu kita simpan, kemudian kita konfirmasi tanda tangan. Nah, jadi setelah SPT berhasil ditandatangani, dibayar dan lapor, maka akan terlapor ya status SPT. Kita bisa cek di sini. Nah ini. Jadi kita bisa download buktinya, tanda terimanya. Kemudian ini adalah PDF SPT-nya ya.
Kita coba download. Jadi nanti misalnya ada SPT PPN yang kurang bayar itu ya, saat kita bayar dan lapor akan muncul billing otomatis ya. Jadi setelah kita bayar PPN yang kurang bayar tersebut, maka SPT akan terlaporkan ya. Jadi kalau ada kurang bayar, nanti status SPT-nya akan di sini. Kalau tidak, mungkin kita refresh. Kemudian kalau sudah dibayar, otomatis SPT akan masuk ke kelompok SPT telah dilaporkan ya. Jadi tidak perlu melaporkan kembali setelah kita bayar. Jadi seperti itu kan pajak, bagaimana cara melaporkan SPT masa PPN nihil. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.